Halo, sahabat semua, obrolan ibu-ibu terkasih. Bagaimana kabar Anda semua? Jumpa lagi kita di acara obrolan ibu-ibu untuk edisi hari ini. Ingat ya, setiap Senin, minggu kedua dan keempat, kita akan berjumpa dengan acara kesayangan kita ini. Saya Laurencia Fani dan sahabat saya Francisca Audrey. Kita akan menemani Anda semua ya untuk edisi hari ini. Kita sudah mengundang tamu istimewa ya, Dri ya? Iya, betul. Sahabat, gimana kabarnya? Apakah resolusi, rencana, dan segala sesuatu yang dipersiapkan masih berjalan on track nih? Gitu. Semoga Ya. semoga Kita- tetap betul. langsung Kita tetap lancar. harus berusaha. Pasti semua akan menjadi yang terbaik. Nah, sahabat terkasih, pada hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, seorang ibu yang ya usianya masih 30-an. ABG ya, 30-an ya, gitu. Tetapi kesehatannya, kebugarannya sangat luar biasa. Iya. Nah, sahabat, kita kedatangan Ibu Irawati Budi. Bu Ira, apa kabar Ibu Ira? Baik, halo. Apa kabar? Silakan Baik. menyapa. Halo sahabat obrolan ibu-ibu, salam kenal. Saya terima kasih sebelumnya ya. Kita yang terima kesempatan kasih. yang pada hari ini dan semoga obrolan kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, Amin. pasti ya. Semangat. Ya, baik. Kita perkenalkan dulu ya, siapa sih ini? Ya. Seorang Ibu Ira, ya. Oke. Tak kenal maka tak sayang ya, gitu ya. Nanti nggak ada yang nonton kalau nggak tahu siapa. Oke. Atau nanti nyesel lagi. Jangan ya, jangan. Ya, Ibu Ira adalah seperti biasa seorang ibu dengan 2 putri, yang satu sudah menikah ya Bu ya, Betul. dan yang Masih bungsu kecil. masih kuliah. Iya. Ya, Iya. sama ya anak kita ya. Iya. Dan selain berkegiatan mengurus pekerjaan kantor yang begitu ribet, Ibu Ira ini sangat mengupayakan kesehatan dan kebugaran. Jadi nggak cuma sehat aja ya, bugar. Bugar, iya. Nah, Iya. dengan kebugaran itu jadi kuat. Betul. Begitu, Dre? betul. Ada yang mau ditambahkan? Tuh. Nah, pasti tahu kan, berarti kan putrinya sudah menikah, terus Iya. sudah kuliah, berarti tahu dong usianya kan. 30-an. ya. Oke. Dan Dikali 2 biasanya, kali ya. biasanya kita nih yang usia segitu tuh ya udah mulai muncul tuh banyak masalah kan gitu ya. Iya. Apa Nah. ya, encok kiri, encok kanan gitu ya. Oke. Iya, betul. Sebenarnya dari saya itu mulai itu karena ada masalah. Oh bener kan? Justru itu ya. Iya, kalau masalahnya itu sebenarnya mungkin buat orang lain yang tidak terlalu ini ya berarti, tapi buat saya itu sangat berarti. Contohnya, saya itu kan banyak duduk di mobil, terus kemudian di kantor. Itu tuh kalau mau angkat sedikit gitu, aduh semuanya tuh rasanya pinggangnya udah capek banget gitu. Jadi udah ngilu semua. Terus kalau mau naik tangga, itu semua kayaknya lututnya bunyi semua ya. Seperti ada orkestra di dalam lutut saya gitu loh. Nah itu kayaknya saya punya masalah. Nah kebetulan ketemu ini yang teman yang biasa jalan pagi, itu usianya sudah sekitar 68, 69. Nah itu dia yang kasih tahu saya, Ira, kamu itu mesti latihan beban loh. Nah itu kan jadi malu ya. Yang ngasih tahu ini yang jauh Iya, lebih senior, iya kan? Hah, kamu Ci latihan beban? Saya bilang, iya Ira, saya pull up, push up. Nah, jadi lebih malu lagi ya. Keren loh, umur 69 masih kuat push up loh. Iya. Mungkin Nanti push bisa up-nya tidak full push Bisa, up. bisa. Bisa. Ya mungkin kakinya Tiarap yang di maksudnya. bawah ya kan, Iya, mungkin iya. tidak full gitu, tapi tetap itu namanya push up. Nah, setelah dikabarin gitu, saya pikir Ira, kayaknya suara Tuhan juga ini ya, melalui ibu ini ya. Kalau kamu bandel kayaknya, waduh, kayaknya ini deh, nggak banget dah. Akhirnya saya mendaftarkan diri di sebuah gym yang di dekat rumah juga. Yeah.
Nah, setelah saya jalanin ya ada 3-4 bulan, itu benar-benar terasa bedanya. Tapi sorry ya, Gimana? gini Bu, sebelumnya kan saya juga melihat seorang Ibu Ira ini udah rajin jalan, Iya, tadi kan lari, bilang kan yoga, jalan, iya, begitu loh. Betul. Masih kurang? Masih kurang? Kalau setiap latihan tersebut kan punya tujuan, purpose-nya masing-masing. Seperti lari yang saya lakukan itu lebih ke kardio. Ya, tapi saya merasa otot saya ini kurang diperhatikan gitu loh. Jadi kalau bawa grocery juga kayaknya, aduh susah banget. Mau jongkok, mau angkat sesuatu juga kayaknya sering salah posisi seperti itu ya. Rutinitas kita lakuin Itu padahal. rutinitas pada setiap hari kita lakukan itu dan itu sangat mengganggu. Jadi saya pikir oh iya yang perlu saya fokuskan di kali ini adalah latihan untuk beban. Yang dimana otot-otot ini yang kita lebih perhatikan. Seperti itu Bu Fani dan Bu Nah, Audrey. takut nggak sih kalau latihan beban kan ke otot ya? Ya. Nanti badan kita jadi six pack. Iya. Itu yang dicari. Kan udah umur segini, kan nanti orang Iya. takut gitu. Mungkin nggak sih gitu loh? Itu tergantung kita mau seberapa ini ya. Itu kan tergantung beban. Jadi kalau kita merasa oh ini udah seksi, udah cukup, udah apa, berarti kita ya latihannya bebannya misalnya 20 kilo ya 20 kilo. Seperti itu. Kalau misalnya mau misalnya suatu hari Bu Audrey mau lebih gede lagi, ya kita harus naikkan bebannya lagi. Seperti itu. Jadi kita harus tahu kira-kira kebutuhan kita seberapa ya. Betul. gitu ya. Tapi Betul sekali. sebelumnya itu ya, Iya. dari awal dari sebelumnya itu, perlu nggak sih konsultasi Oh perlu. ke ahli gizi atau ke dokter atau ke apapun Iya. gitu? Saya sarankan kalau ini saya pribadi ya. Ini kan yang saya udah lakukan dan belum tentu buat yang lain bisa Cocok ditiru lah, cocok iya. ya. Nanti kalau tiba-tiba kita ngomongin gym, nanti besok ada yang daftar gym terus langsung latihan beban, nanti malah Sleo. sleo. Waduh. Jadi bagi yang tidak pernah jarang olahraga, itu ada baiknya konsultasi dulu ke dokter. Terutama yang mungkin usianya udah 60 ke atas ya. Dokter apa Bu? Biasanya tulang ya. Oke. Iya, dilihat osteoporosisnya seberapa mudah-mudahan sih. Kepadatan tulangnya Iya. seberapa ya. Nah, terus kemudian itu pemilihan gym. Pemilihan gym dan pelatihnya itu juga harus kita concern juga ya. Tidak semua gym bisa provide pelatih yang dengan sertifikasi khusus ya, menangani apa yang kita perlukan. Terutama di usia-usia yang 60 tahun ke atas. Nah, itu mungkin sebagai satu catatan yang kita harus lakukan waktu kita daftar untuk gym. Iya, Gitu. karena sepengetahuan kita normal ya, semua juga tahu wanita ya, perempuan ini dengan bertambahnya usia, apalagi jika melahirkan Betul anak sekali. ya, itu Betul memang terjadi ya pengeroposan itu begitu Betul. ya. Terus masa ototnya juga katanya ya akan sangat berkurang berapa persen setiap tahunnya. Itu kan serem banget. Nanti lama-lama kita itu tidak bisa berdiri tegak gitu. Karena kan yang menopang tulang kita itu adalah otot. Dan itu sering ya dilupakan. Mungkin ya karena takut seperti Bu Audrey tadi ngomong, aduh Ira kalau misal terlalu gede gimana nih gitu kan. Padahal kan ketutupan Audrey, nggak Itu kan kelihatan. teplofan. Tapi gitu bisa ya. di ini loh. Sekarang kalau udah Expose. six pack Iya. semacam itu. Oh, jadi sorry aku potong. Ya, Jadi ya. kan kalau kita lihat ya banyak oma-oma Ya. ya yang semakin tahun tuh tingginya makin kurang ya gitu, kurang. makin tuh Menciut ya bukan karena istilahnya, menciut, ciut. bukannya bungkuk ya, menciut ya. Jadi ternyata Iya. disebabkan oleh itu ya masa Iya, ototnya yang itu berkurang ikut ya. sangat-sangat membantu. Audrey udah mengalami nggak? Belum. Jangan dong. Iya. Iya udah ciut. Jadi nanti kita akan lihat lagi berapa jenis mungkin ya latihan-latihan yang dapat membantu. Tidak harus di gym tapi di rumah pun Oke, kita bisa iya. lakukan. Jadi sekarang lanjut ya dari konsultasi dari dokter Yes. itu ya. Jadi seberapa jauh itu cuma dilihat tingkat kerapuhan tulang atau ada apa lagi sih yang mesti diperhatikan? Mesti selain kerapuhan tulang, mungkin yang sebenarnya itu yang paling penting adalah diri kita. Kita ini tahu kapasitas kita sendiri ya, kekuatan kita itu sampai di mana. Jadi kita harus bertanya pada diri kita dulu. Dan kita harus menerima challenge.
Ya, badan kita ini harus di-challenge. Jadi nggak bisa misalnya kita cuma tiduran, duduk nonton TV, tapi kita mau badan yang kuat. Nggak bisa. Itu udah impossible gitu loh. Tidak mungkin terjadi. Jadi kita ya selain ke dokter, kita juga harus motivasi diri, bertanya pada diri sendiri, kita itu maunya apa gitu. Jadi investasi kita yang saat ini adalah untuk yang masa depan waktu usia kita misalnya 70, 80, 90, 100. Oke. Seperti cucu Why not? ngomong. Kenapa nggak? Istriku sampai 100 katanya. Iya, itu kan keinginan-keinginan kita bahwa nanti kita waktu kita masa di usia tersebut, kita bisa masih menggendong cucu, masih bawa groceries, masih membantu kegiatan-kegiatan seharian, kita tidak merepotkan orang lain. Betul kan, Van? Iya Maunya kan dong, Audrey ya, kita iya. nggak usah tergantung sama ya merepotkan orang lah. Jadi sepertinya memang nggak mungkin ya Ira Iya. ya mau sehat, cantik, kuat, Tapi nggak ngapa-ngapain. tapi tidak melakukan usaha exercise itu ya. Exactly. Nah, Iya. kalau nggak ada waktu gimana, Ra? Nah, Ya kan, itu gitu. klasik banget. Karena itu pertanyaan dari suami saya, maaf. Dan beberapa orang memang, Ra, aku tuh sudah nggak ada waktu. Nah, saya cuman minta 30 menit dari waktu, dari 24 jam. Tidur dari 8 jam, dan setelah itu kerja, cuman 30 menit. Fokuskan 30 menit ini di mana saja. Boleh di rumah, boleh di gym, boleh di taman atau di mana aja. Dari 30 menit itu cukup. Asal kita lakukan setiap hari dengan konsisten. Konsisten. Nah, ya, keep rutin. konsisten ini yang agak repot juga Iya, ini, iya. Fanny sama Audrey. Kita mulainya first step aja udah susah. Betul. Ya kan? Aduh, mau nggak latihan ya kan? Itu bagian yang paling mudah kalau menurut saya. Tetapi setelah itu, konsistensi itu. Iya. Ntar males, kumat Iya. males. Aduh, hujan, sambil berdoa, Tuhan besok hujan dong turun supaya aku nggak ke-gym. Iya. Nah, seperti itu. Ya. Iya. Jadi nggak bisa dilakuin. Pertama memang kemauan tuh, dan Iya. setelah ada kemauan nggak bisa cuma seminggu sekali. Itu Iya, nggak biasanya bisa. seminggu berapa kali sih, Ra? Saya seminggu 5 kali, Oh no. 2 jam. Sabtu 2 Minggu jam ya, saya ingat ya. libur. Tapi iya, nggak usah Sabtu niru, Minggu. maksudnya untuk pemula enggak, biasanya itu seminggu 3 kali itu lebih udah cukup. cukup ya. 1 jam seminggu 3 kali. Sisanya kita bisa lakukan di rumah dengan exercise nanti yang akan Iya, saya contohkan ya, diperagakan. diperagakan. Ya, Uh-uh. seperti itu. Dan itu juga nggak harus bentuknya ke gym ya, Ira Enggak, ya. iya, enggak, iya. Uh-uh. Ke gym itu Pokoknya yang suitable aja buat kita semua gitu kan ya. benar. Nggak usah membayar ke gym juga nggak apa-apa gitu ya, lakuin di mana aja. Yang ada aja di rumah yang kita bisa pakai. Kalau bisa investasi seperti dumbbell ini juga bisa untuk di rumah, atau dengan resistant band seperti ini juga bisa di rumah kita lakukan. Iya. Nah, kenapa sih kok pemilihannya itu gym ya? Nah, karena saya itu kan bermula dengan niat untuk menguatkan otot saya. Dan jujur saya tidak tahu caranya seperti apa. Ya kan? Memang banyak di sosial media, di internet itu wah ribuan deh kita bisa lihat cara bikin six pack, cara bikin ini, tetapi kan tidak sesuai dengan badan kita. Karena badan kita itu unik loh. Udah dikasih dari Tuhan sesuai dengan masing-masing ya. Dan ibu-ibu yang cantik ini, ya kan, sesuai. Dan nah maka itu kenapa saya ke gym. Karena saya perlu pelatih itu, coach itu atau personal trainer yang akan membuatkan pola bagaimana baiknya. Jadi misalnya kalau Senin saya latihan seluruh bagian kaki, kalau Selasa itu upper yang bagian atas, misalnya Rabu itu balance. Nah, kita perlu balance karena kita suka jatuh. Saya suka jatuh. Iya, betul. kemarin aku baru jatuh dari ranjang. Bukan bayi aja ya. Saya pikir bayi aja loh yang jatuh. Dan ininya kehajar ya. Nah, seperti itu. Itu karena kita makin usia katanya balance-nya udah mulai sangat berkurang. Maka itu di gym itu dilatih untuk supaya kita balance. Itu kita main seperti skateboard. Ya, ada bola yang besar itu dan kita duduk di atasnya. Itu semua balance dilatih di sana.
sekarang. Baru sampai hari Rabu, Ra. Kamis ngapain? Kamis itu saya latihan core. Jadi core itu daerah perut. Jadi ya semacam push up, pull up itu melatih semuanya core. Dan kalau Jumat saya itu latihan Muay Thai, tinju sama tali yang RMT itu. Penuh dah jadwalnya. Lengkap ya Nah, kegiatan. ini ya, kan gym ya. Emang kalau kayak banyak loh sebenarnya ada pilates, yoga, bla bla Ya. bla. Kenapa beda? Apa bedanya sih itu semua? Boleh nggak sih pilih satu aja gitu loh? Boleh. Kalau bisa ya disaranin bisa semuanya. Tapi kan semacam yoga, pilates itu mungkin tidak bisa semua orang, terutama yoga ya. Kita kan harus benar-benar lihat karena yoga itu menurut saya pribadi juga cukup berat ya. Harus menumpu pada badan sendiri dan kalau misalnya yoga terlalu berat, kita bisa ke pilates. Karena pilates itu ada alat bantu. Tetapi saya itu urgency karena saya mau membangun otot saya itu dalam waktu yang singkat. Nah, itu saya harus ke gym. Kalau yoga dan pilates itu bisa, sangat bisa. Selain itu fleksibilitas juga untuk yoga dan pilates. Tapi di gym itu karena fokus dan memang saya maunya memperkuat strength otot dan fleksibilitas saya. Karena kan permainannya beda-beda ya. Yang seperti saya bicarakan bola dan lain-lain itu kayak skateboard. Nah itu hanya bisa saya temukan di gym. Iya. Tapi semua latihan itu pada dasarnya bagus untuk kita memperkuat badan kita. Meskipun jalan pagi juga bagus. Tapi ya itu perlu nanti sampai rumah kita lakukan dumbbell atau apa untuk memperkuat otot. Karena temanya kali ini adalah membangun otot. Yes. Otot kuat, otot kawat. Gatot kaca. Seperti itu. Iya. Nah, terus ya Raya, Ya. tadi berhubungan yang pertama tadi bilang kan sering orang bilang nggak ada waktu. Iya. Nah, terus kalau memang bener-bener nih nggak ada waktu gitu ya, ini bukan cuman alasan gitu ya. Betul. Apa sih yang bisa kita lakukan? Masih bisa nggak sih kita berusaha untuk membangun otot gitu? Oh bisa aja. Oh ya, gimana caranya? Saya kasih contoh. Kalau sambil masak, kita bisa raih ini. Ngoseng-ngoseng satu. Ngoseng-ngoseng. Tapi itu juga perlu ini loh, apa? Iya kan? Exactly, kata kanan kirinya. Balik Kan? Iya. Misalnya kita Sutilnya shopping digini. nih, grocery shopping. Saya tuh biasaan grocery shopping pakai bag itu kan bukan plastik, Keranjang. keranjang. Oh sekarang pakai ini ya apa? Pakai bag gitu ya, jadi tidak pakai keranjang lagi. Jangan pakai keranjang, pakai keranjang. keranjang yang Jangan itu. pakai troli. Jangan pakai troli. Oke. Tapi ya, Iya. mesti kira-kira ya belanjanya seberapa banyak. Iya. Kalau perlu beras 5 kilo. Wah, itu next. Ya, tapi semacam itulah. Banyak sekali. Kalau di kursi misalnya, di kamar mandi pun bisa kita olahraga. Oh, ngapain tuh? Ya. Kita misalnya ada 2 wall seperti ini dinding ya. Kita tangannya begini, terus kita lakukan push up. Oh, iya. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada waktu yang ini ya. Benar ya, tempat Dan tidak sempit membutuhkan pun tempat waktu- khusus Iya, ya. karena ini rutinitas udah saya lakukan. Jadi setiap hari biasa mandi kan 2 kali ya. Dan saya push up 20 pagi, 20 sore. Sudah dapat tuh ya banyak. Ya, semacam itu. Jadi dimanapun, di kantor pun yang seperti saya bilang kita bisa bawa dumbbell ataupun bawa misalnya aqua ditemukan di kantor. Nanti akan saya perlihatkan cara ini ya tiga exercise yang bisa untuk Terus kalau kita lagi emosi, ya. salah ya. Mungkin Audrey sama Fanny bisa berapa kali lihat kalau orang jalan pagi kan biasa pakai Bawa, ini ya, iya. bawa begini kan. Nah, Nah itu selain dia yang buat kardio, buat kaki, dia juga tangan. Iya. Terus ada yang per gitu ya? Ya, Iya, itu ya, buat lihat. genggaman lengan. Iya. Iya. Itu untuk memperkuat pergelangan supaya kalau pull up itu bisa kuat. Oh, saya lihat opa-opa yang di dekat rumah kita ya jalan itu sama pakai begini kan? Iya. Jadi banyak sekali kalau rutinitas di rumah misalnya ya sambil ngelipet baju bisa pakai resistant band kakinya di ini tapi tangannya ngelipet.
Tergantung kreativitas kita. Iya, benar. Jadi Iya. otot kuat, kemudian pikiran kita juga tetap terlatih ya. Dan gitu nggak ya. ada alasan ya untuk katanya nggak ada waktu. Benar-benar ya. Fanny, Dia Fancy. tetap mau alasan, nggak ada waktu. Iya, Iya. padahal alasan utamanya males. Jadi tetap bisa direduce ya biaya ya. Misalnya kalau Iya. ke gym mahal Iya. ya udah deh latihan Betul, apa yang bisa. betul. Tapi ya itu sampai di mana itu loh. Karena kalau di gym kan ada PT-nya ya. Betul, yang spesial. Ya kalau sendiri itu, Iya. kan repotnya takut salah. Iya, kalau sendiri itu memang tidak ada opsi lain ya selain kita lihat di sosial YouTube. media atau YouTube ya. di internet ya, di YouTube itu banyak cara-cara apa yang kita mau lakukan. Ya kita harus mengikuti itu ya Iya, dengan iya, pelan iya, sambil iya. kalau bisa pasangan dengan suami atau dengan istri malah lebih baik suaminya atau istrinya bisa liatin ini Pak keliru gitu kan bisa kita harus ada orang yang ngawasin kita Itu aja. Iya. Jadi kan makin harmonisasi ya harmonis ya Iya, hubungan suami istri. Wah kita bisa mulai dari olahraga juga. Betul, Iya, betul, seperti betul, itu. betul. Nah, sekarang kita mau Oke, kita lanjut di sesi yang kedua ini. Kita mau lihat nih ya, Ira ya. Iya. Dari tadi Ira bilang gampang, bisa di mana aja gitu ya, sambil masak kayak sambil mandi gitu ya. Iya. Nah, kira-kira gerakannya apa aja sih? Ira? Iya. Gerakan ini yang akan saya perlihatkan adalah gerakan yang sangat-sangat berguna untuk bawa belanjaan. Bawa gendong cucu. Sudah Cucu bisa. jangan digini-gini. Iya. Karena ini semuanya berhubungan dengan shoulder kita, bahu. Ya. Kemudian dengan bicep itu ada otot yang besar di sini yang gunanya dia bisa untuk meluruskan dan menekuk untuk siku. Dan dia juga bicep ini untuk menahan bahu kita punya otot di sini. Jadi ini sangat-sangat efisien. Pertama saya akan tunjukkan ini yang pasti ada. Kalau ini terlalu berat, kita bisa mulai dari yang setengah ya. Ukurannya lebih 600 kecil ya, mili 600 mili. Iya, tapi saya bawa yang besar ini untuk menyiksa Fanny dan Audrey sebenarnya. Untuk mempermalukan, nggak ada. Anyway, nanti biar Fanny sama Audrey juga bisa mencoba. Yang pertama ini adalah gerakannya namanya Arnold Press. Kalau saya kasih tahu Arnold Press, berarti dari siapa yang menciptakan? Arnold Schwarzenegger. That's right, betul sekali. Iya, ini adalah yang diciptakan gerakan ini oleh Arnold Schwarzenegger dan dia suka sekali dengan gerakan ini karena itu benar-benar bisa bekerja untuk deltoid ya, shoulder yang di bahu ya, otot-otot di bahu. Gampang sekali. Anggap saja kita memeluk sesuatu, jadi arah tangan kita ke dada, badannya tegap ya. Kemudian ini tidak posisi di kursi duduk boleh ya? di kursi. Ini justru saya bagi orang-orang yang di kantor ya. Jadi ini bisa berdiri ataupun duduk di kursi. Jadi dengan menggenggam ini dua aqua, terus telapak tangan kita menghadap ke dada, terus tangannya nggak boleh kebuka begini ya, harus nempel. Terus kemudian kita tarik nafas, diancungkan ke atas, buang napas. Jadi otot-otot di belakang juga berasa. Fanny mau coba? Bahuku Oh, kan baru Audrey, jatuh. mau coba? Silakan. Boleh, tapi Tapi Satu juga bahu nggak nanti apa-apa. kelihatan. iya nggak usah. Bajunya Iya. bisa. Oke. Dia ketarik. Iya. Bisa di-cut ya berarti ini Iya. ya. Jadi itu latihan pertama namanya Arnold Press. Kemudian kita akan melatih juga otot-otot yang di bahu dan bagian belakang itu dengan lateral raise. Artinya jadi tangan kita dari bawah kita naikkan ke atas. Tapi nggak boleh ke atas terlalu, harus sejajar. aja sama bahu Iya. ya. Iya. Oke. Tarik napas, buang napas. Tarik napas. Jadi ini lateral. Jadi itu bahunya benar-benar berasa ya, otot-otot di sini.
Dan itu kita bisa lakukan biasanya setnya bisa 6, 8, 10, 12. Kali? Kali ya. Terus kemudian kita bisa lakukan 2 sampai 3 set. Oh. Istirahat dulu 1 menit, kemudian set Yang kedua. Iya. Bagus kan sekarang banyak ya orang kerja di kantor jadi bikin ini ya frozen shoulder pakai Nah, gerakan itu tuh sekali. bagus ya. Iya, bagus banget. Nah, latihan yang terakhir, yang ketiga adalah bicep curl. Jadi seperti yang tadi saya terangkan, itu adalah otot-otot yang di depan sini, ada otot besar ini, itu yang bisa untuk menekuk dan meluruskan siku. Kalau Fanny lihat, ya kan? Iya. Jadi itu otot yang di sini. Nah, itu gampang banget. Jadi kita lakukan sama dari bawah sini. Ini yang penting adalah tangannya tetap rapat. Terus kemudian buang napas. Jadi nggak bakal salah urat karena nempel. Iya, nempel. Kebanyakan ya itu yang kadang-kadang latihan yang bisa salah itu bisa mengakibatkan salah urat dan apa. Maka itu kenapa perlunya kita kalau bisa dengan coach atau PT, tapi kalau nggak bisa mungkin minta suami atau pasangan kita untuk mengawasi atau anak ya, untuk mengawasi waktu kita melakukan gerakan itu, gitu. Nah, Kecuali kita bisa sambil di depan Pakai cermin depan ya. kaca. iya di depan Ya. cermin, iya betul. Nah, semoga dengan melakukan 3 latihan ini kita harapkan bahu kita itu akan lebih kuat. Nanti kan Fanny mau gendong cucu kan suatu hari kan, waktu itu juga kan. Belanjaan kan. Belanjaan ya pakai stroller. Terus yang kalau misalnya yang latihan-latihan yang lainnya tanpa beban pun kita menggunakan badan kita yang namanya body weight itu. Jadi itu artinya bahwa kita menggunakan beban sesuai dengan badan kita. Jadi tanpa alat bantu. Contohnya squat, ya kan? Terus lunges. Lunges itu yang kaki yang depan menekuk, terus kaki yang belakangnya lurus, terus jalan lagi itu lunges. Kemudian push up, pull up, iya. Terus sit up juga. Nah, itu yang namanya body weight. Kita menggunakan itu berat, cukup berat sih latihannya. Oh iya. Karena kita squat tuh berat ya sebenarnya. Iya. Nah, squat ini ya itu sangat manjur sekali. Karena pengalaman dari suami saya itu kan dia suka bekerja long hours ya, waktu yang benar panjang di kantor sampai di rumah juga masih kerja. Dan dia tiap malam itu jadi bukan rahasia deh. Saya mesti gosokin ini pinggangnya ya ini sakit itu. Terus saya bilang ke suami saya, tolong deh papi lakuin aja squat. Jadi misalnya kalau udah setengah jam udah merasa pegel, cuman bergeser aja berdiri untuk ngelakuin squat. Dan kita itu kalau melakukan squat tidak perlu sampai kayak dalam gitu ya. Lakukan sebisa mungkin, semampu mungkin. Nanti lama-lama juga bisa makin ini. Dan memang terbukti setelah 2 minggu gitu saya nggak perlu gosokin pinggangnya lagi gitu loh. Tugasnya Jadi berkurang ini. ya. Terus mungkin Fanny sama Audrey pernah yang ke WC, ke toilet ya? Itu Coba Fanny. jongkok ya. Iya. Kemarin waktu Kalau- pelatihan Iya, itu iya. terjadi di paroki ya. Antri kan kloset di toilet itu. Kenapa yang jongkok kosong? Akhirnya saya masuk. Oke, ada teman. Oke, saya ikutan yang jongkok aja. Nggak berhasil, Ira. Dia keluar lagi. Aku nggak bisa jongkok. Iya kan? Ya seperti kalau di airport atau di bioskop atau di mana gitu. Ini ada kloset jongkok. Oh iya saya gitu kan. Nah, kita itu advantage juga buat kita yang masih bisa jongkok. Sebenarnya ya itu bagus. Sebenarnya kloset jongkok itu bagus, cuman ya itu tidak convenience ya. Iya. Segala sesuatu itu dibikin sangat convenience sehingga otot kita itu tidak bekerja. Betul. Karena kan biar nggak capek ujungnya kan. Iya. Ternyata itu malah bikin kita terlalu manja. Iya, betul sekali. Nah, itu. Dan kita akan nantinya itu lebih mudah untuk cedera. Kalau otot kita tidak kuat, terus fleksibilitas kita juga melemah,
Jadi akhirnya ya itu gampang jatuh, disenggol dikit langsung goyang gitu ya. Wih, sekarang kalau senggol Ira langsung apa loh? Ya enggak gitu. Kembal balik. Iya, itulah supaya rasanya ya semua kegiatan yang saya lakukan ini ya, saya merasa itu memberikan kualitas hidup saya lebih baik. Ah, itu yang terutama Dan ya. kita jadi tidak tergantung, maksud kita bisa independen ya, maksudnya berdiri sendiri ya. Tidak, itu segala usia. Jadi usia sekarang, 5 tahun lagi, kita itu juga mandiri. Kita tidak tergantung sama orang lain itu, tapi kita mesti invest dari sekarang. Iya. Ira, sorry Ya. mau nanya ya. Ya. Tadi Ira bilang merasakan baru beberapa bulan ini sudah Iya. merasakan kualitas hidup yang lebih baik. Iya. Apa sih? Nah, Maksudnya tuh apa aja tuh? Oke, sekarang aku kalau duduk udah nggak pegel-pegel. Dulu bangun tidur itu pegel loh. Stretching perlu ini, sekarang nggak ada. Naik tangga, bawa cucian dari bawah ke atas, udah nggak limbung lagi begini. Dulu kan takut banget, karena kalau di rumah saya, Fani mungkin tahu, itu tangga yang ke arah cucian itu sangat steep banget ya. Curam banget. Dan itu waktu bawa basket dengan cucian baju kotor, itu sangat Super takut buat saya, hati-hati super harus, hati gitu loh. Sekarang sih enggak, udah banyak hal. Terus saya nggak gampang capek. Pakai tuh, pakai Ya. lipstick. Kalau salah ya. Itu terus nggak gampang capek. Oke. Itu dulu saya harus ngopi 3-4 kali untuk Biar backup segar. ya. Ya, tapi sekarang saya udah almost zero. Kecuali kalau diajak ngopi sama Fani sama Audrey, saya ngopi. Oke aja. Gitu. Iya, seperti itu. Banyak sekali. Maka itu saya kepingin sharing ke ini ya, sahabat obrolan ibu-ibu, ya gitu supaya kita Manfaatnya banyak ternyata iya, ya. Dan yang paling penting itu ya kualitas hidup jadi meningkat gitu ya. Iya. Iya, betul seperti Jadi itu. sekarang berasanya belasan ya, bukan 30-an lagi ya. Katanya harus reverse aging. Nah, reverse aging. Aging. Itu istilah aku. Ya, kita berdua kepengen keabadian. Oh, gitu. Jadi waktu sebelum ini pengalaman aja ya, sebelum ikut gym itu kan kita disuruh istilahnya itu badanmu tuh sebenarnya umurnya berapa gitu loh. Ya kan? Nah, itu kasusnya saya itu udah 10 tahun lebih tua waktu saya join gitu. Nah, itu sebenarnya umur badan kita itu harus lebih muda dari usia kita. Itu yang kita inginkan. Jadi kalau di usia 58 seperti saya, seharusnya di 40 badan saya. Dan saya menuju ke sana. Itu yang harus kita olah. Kita effort, kita harus ada ini. Apa namanya? Keinginan usaha. Iya, seperti itu. Jadi itu nggak bisa reverse datang aging. dari langit loh ya, mesti Iya. ada usaha. Iya, jadi misalnya 60, badannya 45. Wih, Wih, mau kan? mantep. Gak usah operasi plastik. Iya bener ya, jadi mungkin segala kerut-kerut juga bisa berkurang ya. Iya, Jauh itu ya. waktu saya dilihatkan juga foto. Saya kan sebelumnya di foto juga kan. Aduh, saya kok jadi malu siapa itu gitu loh. Ternyata memang beda banget. Gitu. Tapi terima kasih Tuhan juga teman-teman yang udah ngingetin ya kan bahwa ya itulah Ira harus ngelakuin itu gitu loh. Dan sekarang saya juga Berbagi. Berbagi. Ah. sama Fani mulai dari ini berdua dulu. Jadi jangan heran ya kalau misalnya siaran nanti 2 bulan 3 bulan, wah udah beda banget nih berdua. Iya. Udah ada ini. Oke, tadi The body six pack. weight. Tadi body weight, terus ada resistant band. Nah, ini favorit saya kalau pagi. Jadi melek, kita ambil resistant band. Ini bisa dibeli di mana-mana sih ya, umum. Dan Asal bukan tali jemuran ya. iya. Good idea. Tapi saya nggak kepikiran aja. Mungkin kekecilan kali ya, Dre. Tapi resistant band ini biasanya ada beberapa ukuran ya. Seperti tadi Audrey di awal siaran juga Udah nanya. coba. Ya udah ini. Ini yang merah ini yang biasanya dipakai untuk training untuk ya untuk melatih otot juga. Nah, untuk menggantikan ini juga bisa. Karena warna merah ini yang paling ringan. Terus kemudian ada hitam, ada biru, ada hijau dan makin berat ininya. Yang kita bisa lakukan juga
buku resistance band ini bisa kita taruh di tas, bawa ke kantor, bawa ke pasar. Ini salah satu latihannya aja yang kita bisa lihat. Nah, aduh enak banget ya. Tarik napas, buang napas. Gitu. Nah ini kita melatih bagian sini. Dan jenisnya itu banyak sekali dan udah bisa dilihat di sosial media dan YouTube. Ini kalau mau dilihat ya seperti ini coba talinya. Kita berdua. Ya, ada bisa gerakan sampai ke ini kan buat perputaran bahu 360 ya dengan memakai beban ini. Jadi praktis bisa buat segala macam Iya, kegiatan. kalau bisa ituin orang juga. Oh, cekek. Kalau malam-malam Sadis jalan, banget ya. Apa ini Sebagai hanya untuk oh enggak, bagian bisa atas kaki. aja? Oh, bisa juga Iya, kaki. bisa kaki. Ada latihan-latihan yang untuk kaki yang waktu kita berbaring di lantai, kemudian kaki yang satu Tarik, tarik. Tarik. Iya, itu buat paha dalam, paha luar. Jadi banyak sekali. Dan itu bisa dilihat di YouTube sih banyak. Iya. Nah, sekarang yang free weight. Free weight itu termasuk ini ya, yang dumbbell. Ini free weight. Ini free weight. Kalau tadi kan body weight itu yang push up segala macam. Jadi kalau free weight itu bisa termasuk di dumbbell ini. Atau biasanya kalau di gym itu ada yang bentuknya kayak cakram gitu. Jadi kita pegang sisi kanan kiri dan itu ada hitungannya 2,5 kilo, 5 kilo, 10 kilo dan seterusnya. Ya, itu yang namanya free weight. Gitu. Kemudian resistance band. Iya. Itulah acara strength ya. Terus ada weight machine. Nah, kalau weight machine itu kita harus ke gym. Karena ini alat yang besar itu ya. Ya, yang lengkap dari lengan, dari perut, dari kaki, semuanya ada di satu mesin itu. Dan itu biasanya ada di gym, kecuali kita mau beli masukin ke rumah. Itu bukannya kita masuk ke dalam terus langsung keluar udah jadi. Saya juga kepengen seperti itu. Itu lorong ajaib. Itu ajaib. Atau kayak itu cucian mobil. Masuk mobil kotor, terus keluar langsung. Nggak ada ya kayak gitu ya. Nggak Semua ada. harus usaha ya. Iya, semua harus usaha. Itu bad news-nya. Bad news-nya itu. Tapi kalau gimana ya, kalau kita sudah melakukan dan kita berasa manfaatnya. Nah, itu penting. Kalau sesuatu yang kita lakukan dan kita merasa manfaatnya, itu kita makin kayak makin more and more. Makin mau lagi latihan. Itu yang saya rasain. Jadi kalau yang belum merasakan manfaatnya agak susah juga untuk Kalau belum ini. merasakan manfaatnya seperti tadi aku bilang ya, maunya masuk ke mesin gitu ya. Langsung jadi Contoh gitu ya. diri sendiri dulu ya. Tapi kalau sudah merasakan manfaatnya, Itu jadi edik. mau menjalankan satu edik ya. Oh, edik, sangat edik. ya hanya itu. Jadi prosesnya jadinya itu kan proses kan tuh kayak gitu ya. Betul. Prosesnya yang menjadi utama, bukan hasil. Kalau tadi yang aku bilang Benar. masuk mesin kan jadi hasil yang aku perhatiin kan. Betul. Segala sesuatu yang prosesnya itu ada dan perlu waktu, itu biasanya akan stay with us. Maksudnya akan dalam diri kita gitu ya kan. Daripada contoh aja gampang, kita mau losing weight kan, mau nurunin berat badan. Ya kan, ada yang instan, ada yang enggak. Jadinya kayak yoyo itu ya bilangnya ya kan. Cuman yang instan yang lama itu memang itu sih perlu effort, perlu usaha, penuh tangisan ya. Kadang-kadang perlu bisa nggak sih males. tanpa tangisan? Ya. Yang enak-enak Kita aja. masuk ke ini ruang operasi aja, Bre. Tanpa tangisan. Yang nangis Keluar dompetnya. sudah, Yang nangis dompetnya. Sama setelah itu ya, mungkin sakit ya. sakit. Iya, ada baiknya mengikuti proses aja Aduh. deh. Thank you banget, Teh. Terima Kasih banyak. kasih. Semoga bisa Obrolan ini kita Iya. tidak lama, tapi benar-benar bermanfaat. Ira juga ngasih contoh harus bagaimana gitu ya. Terus Terima kasih juga. membuka pikiran kita bahwa Tuhan memberi kita waktu 24 jam dalam satu hari. Dan kita menganggap bahwa itu nggak cukup, kita maunya 48 jam gitu ya. Benar nggak sih gitu loh. Tapi sebenarnya di sela-sela itu kita bisa manfaatkan waktu-waktu buat berolahraga, buat membangun otot gitu ya. Betul sekali. Ira ada ini closing statement ya buat para sahabat. Iya. Ayo. Semoga dengan obrolan sahabat Obrolan ibu-ibu.
sahabat obrolan ibu-ibu, saya berharap ya semoga menjadi langkah pertama untuk supaya bisa mau lebih sehat lagi, lebih concern lagi mengenai otot, supaya kita bisa memberikan kualitas hidup kita nanti di next itu lebih baik lagi, dan kita tidak kita harus menjadi mandiri di usia berapapun saja. Amin. Ya. Keren. Iya. Ya. Mandiri dengan sehat Mandiri, itu ya. ya dengan sehat itu ah. kita bisa malah bukan dengan kita, malah memberikan ke orang lain juga, Betul. membantu Iya, orang lain juga. Iya. Iya Di kan? dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Iya, dan semoga ya Dan otot ini ya yang kuat. bermulai dari Audrey dan Fanny. Oke, terima Iya. kasih. Makasih ya. Terima kasih udah mengundang Ira. saya ke sini. Iya. Keren banget. Oke, sahabat obrolan ibu-ibu yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita mengucapkan banyak terima kasih Terima untuk kasih Ibu juga. Irawati Budi yang sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuan, untuk berbagi pengalaman yang berarti buat kita semua. Akhir kata, saya Laurencia Fanny. Dan saya Francisca Audrey. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita. Tetap berolahraga, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa otot kita yang harus diperhatikan. Oke. Oke. Dadah, Sampai sampai jumpa. jumpa.